Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Selamat pagi IFJF. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat kasih yang baru yang boleh kami nikmati pagi hari ini, buat nafas hidup yang boleh kami hela, boleh kami hirup pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian dan syukur sembah kami untuk Engkau. Bertahtalah atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami boleh mengucap syukur.
Terima kasih Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu, Engkau telah membayar kami dengan lunas Bapa. Bahkan Engkau mengangkat derajat kami Tuhan jauh lebih tinggi daripada malaikat. Karena kami segambar dan serupa dengan Kau Tuhan. Engkau rela tinggalkan surga demi kami. Engkau rela berikan darah-Mu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami sangat berharga Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bukan dengan perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anak-Mu. Bapa, Kau Rajaku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kasih-Mu. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salib-Mu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi
Pujilah Engkau Tuhan. Sepanjang nafas kami, sepanjang hidup kami, kami mau senantiasa memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sampai nyawa ini terlepas dari raga, Engkau tetap Allah dan Tuhan, Juru Selamat kami yang tidak pernah tergantikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau melayakan kami pagi hari ini, Engkau melayakan kami. Itu semua karena belas kasihan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau merenungi setiap kata yang Kau berikan kepada setiap kami. Setiap firman, setiap cinta, setiap kasih, setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena itu adalah hal terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau hargai lebih lagi hadirat Tuhan. Dan kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang
kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati, segenap jiwa, mengalir kasih-Mu Tuhan. mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Alirkanlah kasih-Mu pagi hari ini Tuhan, untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tanpa darah-Mu kami binasa, tanpa darah-Mu tidak ada seorang pun yang diselamatkan. Darah-Mu kudus, darah-Mu suci, darah-Mu penuh kemuliaan. Kami perlu darah-Mu, kami butuh darah-Mu, kami menerima darah-Mu. Dan dengan iman darah-Mu itu pula yang merasuki dan bercampur dengan darah kami, sehingga darah kami yang kotor, penuh dengan kesalahan, kenajisan dan dosa, ditahirkan oleh darah-Mu suci. Kudus, 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 kudus darah-Mu Tuhan, kami hormati. Ditinggikanlah Engkau, karena tidak ada juru selamat yang lain yang seperti itu. Tidak ada berhala, tidak ada dewa yang sudi untuk ditumpahkan darahnya buat kami, kecuali Engkau sendiri yang adalah Tuhan yang sesungguhnya. Maka kami memuji Engkau, dan di dalam awal bulan Mei ini Tuhan, kami berhimpun bersama-sama karena darah-Mu suci. Silahkan Tuhan, sebelum kami menerima perjamuan ini, sebagaimana yang Engkau sudah perintahkan, kami hendak memberi perhatian kepada firman-Mu, pesan kudus yang berasal dari Engkau, Juru Selamatku. Silahkan Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang memberikan darahnya, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat masuk dalam bulan yang kelima, saudara-saudara. Sebagaimana perintah Tuhan supaya kita masuk kepada perjamuan Tuhan, sebagaimana pesan Tuhan kepada murid-muridnya, menjadi dasar dari perjamuan suci. Ada pesan Tuhan yang diajarkan dalam Injil Yohanes pasal ke-12 ayat ke-24 mengenai biji dan tanam-tanaman Tuhan.
Satu ayat ini yang kemudian kita nanti menjadi dasar landasan kita menerima anggur dan hosti ini. Kita akan membaca bersama-sama dengan segala hormat karena firman adalah Tuhan itu sendiri dan lebih daripada kalimat titik dan koma. Siap saudara membaca bersuara bersama-sama dengan saya sampai saudara mendengar sendiri suaranya sendiri. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yang percaya berkata, amin. Tidak semua berani berkata amin. Di luar sana banyak orang, loh kok begitu? Loh kok begitu? Padahal itu dalil, padahal itu rumus, padahal itu satu formula, rumus, ketentuan saudara, yaitu mengenai biji yang dijadikan sebagai dalil. Maka saudara-saudara yang duduk dalam ruangan ini tahu enggak makanan kita pokok apa ya? Bukan menurut buku ini buku itu, bukan menurut ahli-ahli saudara. Kata Tuhan makanan pokok manusia, bukan makanan tambahan, bukan suplemen. Kejadian pasal 1 ayat 29 Tuhan berfirman, aku memberikan tumbuh-tumbuhan berbiji menjadi makananmu. Maka lihat gigi kita bukan seperti macan yang ada taringnya panjang, tapi modelnya gini, ada taring tapi pendek. Ada geraham yang persegi, tapi juga ada yang pipih tipis seperti gigi seri. Ini ciri khas makhluk yang didesain, ditetapkan menjadi pemakan tumbuh-tumbuhan berbiji. Loh, makanan yang bukan tumbuh-tumbuhan berbiji boleh enggak? Boleh, tapi bikin umur pendek. Contohnya daging, boleh, tapi umur menjadi berkurang, tidak panjang umur. Karena tidak memprioritaskan tumbuh-tumbuhan berbiji. Saudara, contohnya apa? Kita sudah tahu makanan pokok kita adalah beras. Jadi nasi menurut ketentuan Tuhan. Tapi juga ada makanan dari tumbuh-tumbuhan berbiji yang bukan beras. Makanan pokok manusia, apalagi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan berbiji. Maka buah-buahan tertentu menjadi makanan manusia. Ada juga sayur-sayuran yang ada bijinya. Contohnya apa? Saya tadi kemarin sama istri cari yang itu, buncis. Hijau dalamnya ada bijinya, makanan manusia, saudara. Tidak secara kebetulan sudah didesain seperti itu, makhluk yang diciptakan, didesain cetak biru atau rancang bangunnya pemakan tumbuh-tumbuhan berbiji. Bukan hanya makanannya, tetapi juga desain jalan hidupnya. Desain bukan hanya makanannya apa yang pokok, tapi juga desain mengenai jalan hidupnya. Dan jalan hidup kita, saudara, ada pemimpinnya. Pemimpinnya adalah Sang Pelopor, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu mengikuti seperti ketentuan beliau sendiri, yaitu menjadi biji, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah. Saudara, jalan hidupnya sudah ditentukan apa? Oleh pelopor, begitu juga yang mengikuti dia. Kita ikut Tuhan Yesus enggak, saudara? Kita ikut Tuhan Yesus enggak? Kalau ikut Tuhan Yesus berarti ikut pelopornya. Kalau ikut pelopornya berarti cara hidupnya juga seperti pemakan tumbuhan berbiji tadi. Yaitu apa pertama? Sesungguhnya biji gandum digambarkan dari sekian banyak biji, satu diantaranya biji gandum harus jatuh
jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini yang saya bilang tadi, ada yang berkata amin, ada yang mungkin terlalu kritis, loh nanti dulu, kok begini, jalan hidup kok begini, ya mau ikut Tuhan Yesus atau tidak. Kalau ikut Tuhan Yesus maka desain jalan hidup kita bukan hanya makanan kita yang pokok, tapi juga rute. Orang kalau ikut rally rutenya tidak mengikuti ketentuan, ya rusak saudara. Maka kita juga mengikuti rute sebagaimana sang pelopor itu katakan, menjadi biji, jatuh ke dalam tanah, mati. Kalau tidak mau, ia tetap satu biji saja. Karena ada di atas, ada di tempat simpanan yang terhormat, tidak mau aku diinjak-injak sepatu, di bawah kaki. Karena letaknya kalau di dalam tanah lebih rendah daripada sepatu, lebih rendah daripada sandal. Ucapan tradisional bukan sandal tapi serandal, ya. Lebih rendah daripada terumpah, lebih rendah daripada kaki. Itu biji yang jatuh ke dalam tanah, dikubur, mati. Kalau tidak mau, ia tetap satu biji saja, tidak mengalami pertumbuhan, tetapi anti produktif. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maka gambar sebelah kiri, biji yang ditaruh lebih rendah daripada kaki. Yang di kanan menghasilkan panen. Itulah hidup. Hidup ikut Kristus, orang mau atau tidak, maka kemudian diuji. Salah satu ujiannya di sini. Kalau tidak mau, dia kemudian keluar, wah ini firman keras. Mau ikut Tuhan Yesus enggak, pikir-pikir dulu. Kemudian banyak yang membelok dengan alasan bermacam-macam. Enggak cocok pergaulan di gereja, enggak cocok kitab sucinya, enggak cocok ini dan itu saudara. Macam-macam saudara. Jaraknya jauh, saya enggak bisa ibadah. Macam-macam alasannya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya jujur kok gini ya. Jadi bukan hanya desain makanan, tetapi rute jalan kehidupannya saudara. Nah kemudian hidup ini sendiri yang adalah penaburan benih. Yang namanya apa tadi? Mati, yang membuat orang kemudian bertanya, kok begini? Harus jatuh. Kapan saudara jatuh atas kehendak Tuhan? Kapan saudara jatuh yang memang didesain? Justru karena ikut Tuhan Yesus saudara jatuh. Yang enggak ngerti desain ini protes. Lu kalau saya jadi Kristen kok malah begini. Dulu punya apa-apa bisa apa-apa, gagah. Sekarang mikir ya. Mau begini mau begitu mikir, sudah jatuh aku. Ada yang jatuh secara ekonomi, ada yang mula-mula punya jabatan, teman-temannya pejabat tinggi, tapi karena ikut Tuhan Yesus dibuang. Post power syndrome, dulu yang namanya dawuh, ya jadi berkata apa saja orang nurut, pejabat tinggi, terus disingkirkan, menanam berambang, nanam bawang kedelai. Hasilnya keuangan ya cukup-cukup saja, minim. Dari segi gengsi anjlok. Lalu ketemu firman ini di gereja, bapak ini kemudian tahu, oh gitu toh, ya sudah kalau itu kemauanmu, supaya aku nanti tumbuh, harus mati dibuang, aku taat Tuhan. Tapi juga ada beberapa orang bapak pejabat yang tidak terima, protes sama Tuhan Yesus. Ada juga bukan pejabat tapi artis, wah diundang sana. Tanda tangan puluhan juta saudara, belum yang iklan TV, satu iklan berapa puluh juta. Uangnya masuk terus dia ada truk lewat gambarnya dia ya bawa sikat gigi atau formula atau apa. Duitnya masuk, beli apa-apa seneng. Tapi Tuhan panggil kamu ikut saya. Kamu bukan milik dunia, sebelum lahir aku sudah memanggil kamu. Dia dengar-dengaran, ini panggilan Tuhan atau bukan ya. Pergumulan, begitu artis ini
saya ngambil keputusan ikut panggilanmu. Loro kabeh Tuhan awakku ya. Badannya sakit semua setiap kali engkau mendengar tapi aku pura-pura enggak dengar. Jatuh saudara, jatuh seperti biji. Kontrak no way ya. Diundang di mana-mana stop. Kantongnya tongpes. Mau makan mikir, mau beli ini mikir, bayar listrik dia lihat ya. Sehingga kemudian ditelepon orang, saya sudah bukan artis lagi. Di meja makan ada orang cerita begitu. Dulu wah kalau dijemput itu wah wangi-wangi pakai mobil ndut-ndut, sekarang loh ya disuruh bersaksi yang jemput pakai espas, krongket, reng 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 ya. Dia cerita itu, saya dijemput pakai espas. Belum yang namanya tipu-tipu, diundang ke Solo, ke stadion, suruh nyanyi, suruh kesaksian, habis itu panitianya lari semua. Dia keleleran, lah piye iki ndak iso pulang. Tiket yang ndak dibelikan padahal jauh. Setengah artis, setengah rohaniwan. Terus ada orang berbelas kasih, oh kenapa Pak ditipu panitia ya. Pura-pura KKR palsu. KKR itu ada yang palsu loh saudara. Ditinggal panitia, jemputnya pakai espas, kerengket. Aku sudah jatuh, lalu sama istrinya, ya gini nasibnya. Tapi satu hal, firman Tuhan yang ditabur tadi, tidak ada yang sia-sia meskipun kami ditipu. Amin, gitu loh saudara. Ya, dihapusi orang. Terus dia dengar firman ini, benar Tuhan engkau jatuhkan saya. Tidak berharga diinjak-injak, dihapusi orang. Seperti biji yang masuk itu. Tetapi saudara, hidup ini sendiri di dalam Tuhan memang jalurnya begitu akan sampai. Bukan saja makanan pokok dari tumbuh-tumbuhan berbiji, sayuran, tumbuhan dari buah dan beras, nasi, tapi sampai kepada itu. Terus yang berikutnya, ya, bukan stagnasi tetapi produksi. Jadi hidup ini bukan mentok, tetapi yang mula-mula sesuatu yang kelihatan tetap, jangan biarkan tetap, tapi caranya mati terlebih dulu. Ada yang mati seperti mati, pejabat dibuat anjlok, post power syndrome, pengusaha jadi seperti bangkrut. Ada yang masih kaya dari segi keuangan tapi dia dijatuhkan dari segi yang lain. Apa itu? Sakit keras. Uangnya masih ada? Masih kaya masih. Tapi sakit keras. Tuhan kok saya mau mati ya. Beberapa kali mau mati, kenapa? Ya. Dia tanya lalu Tuhan yang menjelaskan, karena saya sedang panggil engkau. Saya proses kamu. Saya bikin kamu enggak bisa kemaki. Delosor saudara ya. Nah ada banyak orang yang seperti itu, saya sudah sering dengar sampai hampir bosan lewat sakit keras. Masih punya uang masih cukup, tapi lewat kesehatannya. Buat apa Tuhan kejam? Tidak, dia mau dibikin supaya produktif, tapi caranya adalah harus diinjak dulu. Ya, duh sakit kok kayak gini itu saudara. Biji ditempatkan di posisi lebih rendah daripada kaki, lebih rendah daripada sepatu, lebih rendah daripada sandal. Setelah tumbuh berbuah, barulah kemudian diangkat. Orang Kristen yang tidak sabar kepengen diangkat. Lah kamu tidak ikuti prosesnya, kata Tuhan, kok kepengen diangkat. Itu semua melalui cara diinjak, dibuang. Ya, jadi tumbuh berbuah barulah diangkat. Terus penaburan benih menyakitkan sekali melalui banyak hal. Tadi sudah saya beri contoh. Terus yang berikut, ada yang dilepas, itulah korban, saudara. Ada yang dilepas jika ia mati, ada harga diri, kehormatan, popularitas, ada juga harta. Dilepas, lalu teman-temannya sudah tidak seperti dulu lagi. Kemudian
Tuhan punya rencana, aku punya planning buat kamu. Aku punya time schedule buat kamu. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, lahir baru, itu seperti itu. Lahir baru seperti orangnya sama, tapi citranya yang lama dikubur. Itulah sebabnya baptisan itu orang dimasukkan air menjadi petunjuk ekspresi dari satu bentuk penguburan terhadap citra lama, manusia lama. Kemudian setelah dimasukkan air ditarik keluar, jebur, itulah manusia baru. Ya, baptisnya pakai air gampang, tetapi saudara dibalik itu esensinya, yaitu orang dibaharui, tetapi melalui cara direndahkan terlebih dulu, dikubur terlebih dulu. Itulah 1 Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah mati, ia tetap satu biji, tapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Banyak buah. Tuhan Yesus sendiri ketika dia menjadi pelopor, memberi contoh, beliau juga harus mati, sehingga ketika dia bangkit, saudara, menarik banyak orang untuk diselamatkan. Itu buahnya. Tapi caranya adalah sadis, bengis. Beliau harus mati. Apa yang berada di meja ini menunjuk kepada darah dan tubuh Tuhan yang diremuk-remuk. Ketika beliau 2000 tahun yang lampau yang tidak bisa dibunuh, sengaja menjadi manusia berdarah daging supaya bisa dibunuh. Tubuhnya dirusakkan, darahnya ditumpahkan. Tapi dari situ saudara, jikalau ia mati dan ia sudah mati, ia bangkit menghasilkan banyak buah. Buahnya ada banyak orang yang diselamatkan, diampuni saudara. Itulah Ibrani pasal 11 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati. Sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Rasul Petrus saudara, itu tidak mau disalibkan dengan cara mirip Tuhan Yesus kepada algojo yang sudah sungkan-sungkan pekewuh, karena ini orang berwibawa utusan Tuhan, saya harus membunuh Bapak Petrus. Tidak apa-apa, lakukan saja tugasmu, tapi terlalu terhormat. Tangan saya kok di atas disalib, dipakut, kakinya di bawah. Terlalu terhormat, kok mirip dengan juru selamat saya, maha guru saya, terlalu terhormat begini. Kamu balik ya, tolong dibalik. Tangannya di bawah, kepala di bawah, kakinya di atas, dipaku dengan cara dibalik. Meskipun sungkan-sungkan algojo ini menuruti. Kenapa dia memilih cara yang begitu hina? Karena dia tahu saudara, di balik kematiannya mengikut sang pelopor, bahkan dia menghinakan dirinya. Di balik itu ada kebangkitan, di balik itu ada kemuliaan. Banyak orang yang tidak seperti Petrus karena itu karunia, disalibkan di balik. Tetapi ada salib-salib yang lain yang juga dikenakan kepada orang Kristen. Ada yang mengalami kebangkrutan, ada yang mengalami sakit keras, ada yang mengalami kesusahan ini dan itu. Dan dia harus relakan apa yang dia hargai itu, gengsi, kemapanan atau apa, dibuang jatuh ke dalam tanah. Dan dia melihat di balik itu Tuhan memuliakan saudara. Ya, ada transformasi, ada multiplikasi. Seorang bernama Windy Marvan, dia punya anak perempuan kecil. Tadinya hidupnya normal, mapan saudara. Tapi kemudian ya dipikirnya normal-normal saja sampai anaknya seperti itu, sering bercanda, pipi dicoret-coret pakai lipstick ya. Wah lucu ya punya anak, tapi satu kali tumbuh sesuatu yang tidak dibayangkan.
kok badannya ndak enak, dicek darah kok ndak normal. Ya, ternyata ada diagnosis dari dokter, bukan vonis loh ya. Vonis itu kan di pengadilan, banyak masyarakat ngawur, divonis dokter, divonis dokter. Vonis itu kan pengadilan. Didiagnosis menderita kanker, bukan divonis dokter. Harus mengalami kemoterapi, kukunya hitam gosong, bibirnya pecah-pecah, rambutnya rontok karena kemoterapi. Kok hidup begini saya ini sudah ikut Tuhan Yesus. Saudara, tidak semua orang mengalami seperti Winnie Marvan, tapi ada cara yang lain untuk setiap orang, ada salibnya sendiri-sendiri. Tidak bertambah baik, si kecil tidak bisa mengungkapkan kesusahannya, meskipun anak kecil tapi tanggap ada yang tidak beres sama mamah ya. Pendoa-pendoa datang, di situ ada gambar pendoa-pendoa datang untuk berdoa. Dan kemudian dia bergumul dengan Tuhan ibu ini, dibukalah Mazmur. Selama aku masih bisa melihat, mata saya belum ketularan kanker. Saya baca Mazmur 27 ayat 1, terus dia beri tanda pakai spidol, saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku, keselamatanku, kepada siapa aku harus takut? Sama kanker apakah udah harus takut? Diterapkan sama dirinya. Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar? Dia bergumul untuk membunuh rasa takutnya ini karena kesehatannya makin menurun. Si anak tanggap, saudara. Kemudian dari Roh Kudus muncul satu deklarasi, dan deklarasi ini bersejarah. Ini bukan dari omong yang bicara dia, tapi Tuhan yang memberi ketetapan. Ada anugerah yang lebih besar daripada ini itu cancer itu. Karena dia tahu kok tiap hari perhatiannya tambah parah. Perhatiannya ke kanker. Seolah-olah kanker itu amat sangat maha penting. Jadi tiap menit jadi perhatian kan jadi penting. Oh, ada yang lebih penting daripada aku memberi perhatian pada kankerku. Apa itu? Rema. Rema adalah logos, firman, yang kalau sudah mendarah daging dalam hidup menjadi firman yang hidup, namanya rema. Tapi kemudian dia sadar, rema selain bukan tertulis dalam Alkitab tapi sudah hidup, logos jadi rema. Loh, anakku kan namanya Rema, si kecil itu namanya Rema. Dia tidak mengerti, ya ada yang lebih penting daripada kankerku. Jadi aku harus perhatian, doaku bukan untuk kankerku lagi, tapi untuk anakku. Dia mulai mengerti, dibukakan, saudara. Akhirnya memang atas kehendak Tuhan, dia harus menjadi biji yang dikubur. Bukan hanya dikubur dalam bentuk bayangan, tetapi Tuhan berkehendak, sudah cukup kamu dipanggil. Ya, Tuhan adil, tidak pernah keliru. Dan yang dikubur itu biji ibu ini, yang muncul produktif adalah Rema. Rema ya yang rok putih itu, Rema, saudara. Itu berdoa sama ayahnya seorang militer keturunan Thailand tapi menjadi anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat. Itu ayahnya, ya orang Thailand, tapi ibunya orang Amerika. Terus saat yang berharga Tuhan inisiasi baptis, masih kecil sudah baptis. Dibaptis oleh pastornya pada tahun 2008 bulan November tanggal 8. Bulannya 8 2008, inisiasi dari tumbuhan yang tumbuh, bijinya dari siapa? Mamahnya yang kena kanker tadi. Rema, ternyata wujudnya adalah si anak. Dia mulai diundang di gereja-gereja sampai ke Korea Selatan, di Seoul. Ada gambarnya itu di Seoul, saudara. Nyanyinya selalu nyanyi pujian bagi Tuhan. Ada nyanyian mengenai misteri jalan Tuhan. Meskipun sakit. Saya mencatat saya simpan beberapa lagunya. Ada satu yang tensinya tinggi, yaitu Just As I Am. Karena dari nada yang kelihatan monoton, slow, terus tensinya naik.
tensinya naik sampai kepada dia menjerit. Ya, just as I am. Itu kalau terjemahannya, Tuhanku, ku bersujud kembali, ku datang padamu sebab kau yang mengerti. Ku telah berjuang keras, namun ku tak bisa mengubah diriku. Dia mewakili mamahnya, maka ku perlu pertolonganmu. Disinilah aku, inilah permohonanku, harapanku satu-satunya adalah kasihmu bagiku. Begitu putus asanya aku datang, pegang tanganku, kuasailah aku apa adanya. Just as I am, dan seterusnya, lalu jadi booming di gereja-gereja di sebagian di USA ataupun di Korea Selatan, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang Kristen yang tanggap mulai mengerti apa itu prinsip biji ditanam supaya tumbuh. Ternyata tidak hanya selalu berlaku pada satu orang yang dijatuhkan Tuhan supaya dia tumbuh, tapi bisa juga ibunya ya yang menjadi biji, anaknya yang jadi gandum untuk jadi berkat banyak orang. Tuhan bukan kejam. Kalau Tuhan kelihatannya kejam seperti yang berlaku pada ibunya Rema, Tuhan punya penghiburan di surga, saudara. Rahasia jalan Tuhan untuk kita masing-masing bukan lagi beras, desain makanan berbiji untuk kita, tapi desain mengenai rute kehidupan anak-anak orang percaya. Haleluya. Mau taat atau tidak kita sama Tuhan. Banyak orang Kristen ingin diangkat, tapi tidak mengerti bahwa dia harus jadi biji di bawah sepatu. Ya, mari tundukkan kepala. Hosana, hosana, hosana. Kudus, kudus jalanmu, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Saat ku masuk hadiratmu, bawa persembahan bagimu. Kudus, kudus, kudus oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, mengalir. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kelayakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh
memulihkan hidupku. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh mahal Tuhan, sungguh mahal menjadi ciptaan yang baru. Seharga penguburan, pelecehan, perendahan. Tapi itu jalan-Mu. Dan Engkau bukan asal perintah, asal menyuruh. Bukan, Engkau sudah mengalami itu sendiri. Darah-Mu, tubuh-Mu dirusakkan, dilecehkan, dihina. Dan ketika Engkau bangkit, Engkau dimuliakan. Itulah jalan Engkau, Via Dolorosa, tapi juga jalan yang Engkau tetapkan bagi orang Kristen yang mau ikut Engkau dengan setia. Sedih Tuhan, banyak orang yang meninggalkan itu karena takut, karena penyangkalan dirinya tidak ada. Semua isinya agenda diri sendiri, semua keinginan diri sendiri, sehingga tidak tahan ikut Engkau. Tuhan, kami mau setia kepadamu, setia kepadamu, itu jalan-Mu. Maka tubuh-Mu yang diungkapkan dalam bentuk perjamuan ini, kuduskan, dan kami makan tanda kami percaya, bahkan menyatu dengan tubuh kami.
kudus tubuhmu yang dirusakkan dan dikuburkan. Kudus, kudus darahmu yang turut untuk dikuburkan. Dan itulah jalanmu bagi kami, kudus, kudus. Maka kami mau memakan roti ini bersamaan dengan itu pula tubuhmu yang sudah direndahkan juga menyatu dengan tubuh kami, tubuh yang kudus. Mari saudara makan sama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, kudus darahmu. Dan engkau bersabda, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Ketika kami tersungkur merendah, diampuni, disucikan. Saat itulah darahmu berlaku untuk membasuh kami. Kami merendah seperti biji. Dan engkau sucikan dengan darahmu. Mari saudara minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tadahkan tangan saudara, sembah Dia, puji Dia. Praise Lord, praise Lord. Oh, kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, sucilah kasih-Mu, sucilah jalan-jalan-Mu. Oh, suci jalan-jalan-Mu, penuh dengan kemuliaan. Suci, kudus, kudus, kudus. Hosana, hosana. Kudus, kudus, sucilah rancangan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu. Kudus, 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 kudus. Oh, jalan-jalan-Mu, oh, jalan kemuliaan. Katakan puji Tuhan, puji Tuhan, puji nama-Mu, puji nama-Mu. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Kudus, kudus jalan-Mu, yang waktunya dimuliakan, yang waktunya dalam penempaan dan penderitaan Engkau beri ketahanan, Engkau beri kekuatan. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan himpunan umat kepunyaan Tuhan. Bapa, kami hendak mempersembahkan persembahan tanda syukur. Puji nama-Mu, kuduskan apa yang dipersembahkan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidup. sungguh-sungguh
kedatangan kami kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dicurahkanlah berkat kasih sayang, penyertaan, kekuatan, kesentosaan dari Allah Bapa kita, dari Juru Selamat kita yang sudah mendahului kita, dan penyertaan kesentosaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata bersama, amin. Kami jangan pulang dulu, ada ramah tamah di ruang luar dan ada sedikit emplok-emplok ya. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai